أشهد أن لا إله إلا الله. Sekalian sudah tahu batas dan ukurannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Allah kita senantiasa bersyukur. Selawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Terima kasih atas undangan dari Pak Edi. Kita dapat bersilaturahim walaupun dalam jejaringan, tapi patut kita syukuri. Kita diberi nikmat sehat, nikmat iman, karena pada saat yang sama mungkin kita lihat, kita dengar saudara-saudara kita, ada yang terbaring di rumah sakit, ada yang lagi menjemput ajal, dan ajal pun tidak menutup kemungkinan kita yang berada dalam jaringan ini. Nah, dalam kesempatan yang berbahagia ini, kami akan menyampaikan materi yang diminta oleh Pak Edi tentang sempurnakan kewajiban zakat. Sebelum kami masuk pada materi itu, kami ingin memukadimahinya dulu, Pak. Nanti mudah-mudahan setelah kegiatan ini, DJPB, ya, Direktorat Jenderal Pembendaraan sudah memiliki UPZ. Maka sempurnalah apa yang menjadi materi kita pada hari ini. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin mengoreksi diri saya. Bukan berarti saya ingin menggurui bapak-bapak sekalian, apalagi berkenaan dengan zakat ini. Walaupun zakat ini sangat jelas Allah fardukan dalam Al-Quran, dalam sunnah menjadi rukun Islam yang ketiga. Kemudian kenapa ini menjadi semacam fluktuatif? Tentu kita bertanya pada diri kita masing-masing. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam beberapa kesempatan saya menggunakan istilah sahabat zakat, Pak. Pak Edi, mohon maaf, mohon izin ya, Bapak Ibu semuanya saya sapa dengan sahabat zakat, karena materi kita adalah tentang zakat. Nah, saya ingin memulai dengan pertanyaan sederhana, bisakah kita beriman itu tanpa bukti? Gitu. Sebelum masuk pada kesempurnaan kewajiban zakat. Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, saya akan ibroh beberapa tauladan keumatan yang terjadi pada masa Rasulullah. Misalnya, ketika Rasulullah meminta Umar membeli cambuk. Ya kira-kira dialognya, ya Umar belilah cambuk, gantunglah di rumahmu cambuk itu, kata dia kan. Nah, Umar, sahabat Rasulullah radhiyallahu an itu, tanpa bertanya, tanpa menganalisa, artinya tidak banyak pertanyaan lah tentang hal itu. Dengan serta-merta, Umar beli cambuk, dan Umar gantung di rumahnya, dan cambuk itu diperlihatkan kepada anak-anaknya. Wahai putra-putriku, lihatlah cambuk yang bergantung di dinding itu. Nah, itulah yang akan membuat kalian beradab. Jadi perintah yang dilakukan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya
Tidak ada pertanyaan-pertanyaan analisa bagaimana, apa hikmahnya. Tidak ada lagi seperti itu, Pak. Apakah kita bisa seperti itu? Nah, kita lihat hasil didikan petunjuk Rasulullah, didikan Umar dengan cambuk itu. Entah cambuk itu sebagai gap saja, karena sudah mengatakan cambuk itulah akan membuat kamu beradab. Kita lihat Juriat Umar, misalnya Abdullah bin Umar. Kita lihat Juriat Umar, Ummul Mukminun, Mukminin, ibunya kaum muslimin Hafsah yang diperistri Rasulullah. Nah, sekali lagi saya mengoreksi diri saya, Pak. Itu contoh. Kemudian contoh lainnya, kata Rasulullah, janganlah seseorang di antara kamu itu minum dengan berdiri. Ini tentu kita bukan bicara tentang hukumnya, Pak, tapi mengenai syariat itu. Nah, serta-merta pula para sahabat tidak pernah melakukan minum itu dengan berdiri, walaupun Rasulullah sepanjang sejarahnya, kalau tidak salah saya ada 2 kali, dan itu pun dalam kondisi yang sangat darurat. Kemudian pada hari ini, kita mendapat WhatsApp, mendapat SMS dari kawan tentang penelitian bagaimana efek minum dengan tidak berdiri atau minum dengan duduk itu. Ternyata penelitian menunjukkan minum dengan berdiri, kata para medis, air yang masuk itu tertahan dulu, tidak langsung. Dengan pencemaran air sekarang ini, sehingga tidak mengkhawatirkan untuk kesehatan kita. Nah, pertanyaannya, apakah kita mau menunggu bukti dulu baru kita beriman? Contoh yang lain misalnya tentang Qiyamul Lail. Ada beberapa surat Allah bahas tentang Qiyamul Lail, manfaat Qiyamul Lail, dan pengaruhnya terhadap kesehatan, termasuk kepintaran, kecerdasan, kekuatan hati. Dalam surah Al-Muzammil misalnya, kemudian dalam surah Al-Isra, kemudian Al-Zariyat ayat yang 51, dan As-Sajadah. Nah, kita mendapat WA dari kawan tentang penelitian S3, ternyata Qiyamul Lail itu sangat baik untuk kesehatan. Maka besok kita berniat untuk melakukan Qiyamul Lail. Lagi-lagi pertanyaannya, apakah kita mesti menunggu bukti untuk kita beriman? Tentu kita diri sendirilah yang akan menjawabnya. Kemudian saya mau cerita lagi tentang satu kisah. Ketika Rasulullah hendak menunaikan sholat subuh, tiba-tiba di jalan Rasulullah diinformasikan oleh Jibril. Mungkin cerita ini Bapak juga sudah mendengarnya, dan cerita-cerita yang tadi juga sudah Bapak Ibu, sahabat zakat sekalian sangat paham dan sudah familiar di telinga kita. Nah, ketika Rasulullah berjalan, tiba-tiba malaikat Jibril mengingatkan kepada beliau bahwa di sendalnya yang sebelahnya tertinjak najis. Lalu serta-merta itu Rasulullah melepaskan sendalnya saja begitu kan, dan menuju masjid. Kemudian setelah sholat, Rasulullah melihat tumpukan sendal dan bertanya kepada para sahabatnya, ada apa dengan sendal kamu bertumpuk di situ? Kira-kira seperti itulah bahasanya. Kok bahasa orang Pontianak? Kan terkaget-kaget juga Rasulullah, kok sendal itu numpuk di situ. Nah, para sahabat Rasulullah ini bukan orang sembarangan semuanya. Orang yang sudah terdidik dan sepeninggalan Rasulullah yang menutup peradaban Persia dan Romawi. Tapi sederhana saja jawaban para sahabat itu. Ya Rasulullah, kau lepaskan sendalmu di situ. Kami ikuti, kata dia. Masya Allah. Begitu sederhananya mereka berpikir. Mereka bukan orang bodoh. Mereka orang-orang hebat.
pada masanya yang mampu menutup peradaban Persia dan Romawi. Dengan penuh kemungkaran, kemunafikan, kekufaran, mereka tutup. Mereka siarkan, mereka kembangkan panji-panji ilahi Rabbi. Nah, saya pikir dengan mukadimah yang tadi mudah-mudahan memperkuat hati kita. Kalau boleh saya sebutkan lagi satu riwayat ketika Rasulullah Isra Mi'raj, para kaum kufar Mekah sudah bersorak-sorai akan, maka Muhammad akan kalah, kata dia. Mana ada perjalanan dari Mekah ke Masjid Al-Aqsa dilakukan dalam hitungan 2 menit ya. Hitungan 1 menit, kemudian naik ke Sidratul Muntaha dan kembali lagi ke Al-Aqsa, kemudian kembali ke Madinah dalam 1 malam. Nah, Abu Jahal dan geng-gengnya sudah bersorak-sorai mengatakan, inilah kekalangan Muhammad, tapi qadarullah dia menemui Abu Bakar dan menyampaikan walaupun Abu Bakar belum mendengar ceritanya dan mengatakan bahwa Nabi yang kau agung-agungkan, yang kau elu-elukan itu sudah gila katanya. Mana ada perjalanan dari Mekah ke Al-Aqsa, kemudian naik ke Sidratul Muntaha, kembali ke Al-Aqsa dan kembali lagi ke Mekah dalam 1 malam. Apa jawaban Abu Bakar saat itu? Ya, Quraisy katanya. Kalaulah dinding yang putih itu Rasulullah Muhammad katakan hitam, aku bohongkan mataku. Ya betul Rasulullah, itu hitam. Walaupun dinding itu adalah putih. Nah begitulah kira-kira sahabat jagat sekalian, mengapa Islam pada masa generasi-generasi awal itu sangat kuat sekali, sehingga sampai kepada kita lalu banyak bertanya, banyak menanyakan tentang hikmahnya, manfaatnya, dan sebagainya. Itulah yang membuat kita kalah, bahkan kita kalah di negeri kita sendiri. Nah, mudah-mudahan dengan mukadimah yang mudah-mudahan kuat, dapat saya memasuki berkenaan dengan zakat ini. Nah, jadi benarlah kata Nabi, ternyata yang menghancurkan umat sebelum kalian adalah kalian banyak bertanya dan selalu sering berbeda dengan nabinya. Kita lihat bagaimana Bani Israel dalam surah Al-Baqarah itu banyak sekali takwilnya tentang sapi itu warna apa, gemuknya macam mana. Tapi bertanya itu boleh, bukan Islam tidak boleh kita melakukan bertanya, tapi kita bertanya kepada yang ahli atau yang mengerti itu untuk mengetahui kebenarannya, bukan bertanya, tapi untuk menghindari kewajiban. Nah, mungkin itulah sekelumit cerita yang dapat saya sampaikan untuk memasuki tentang zakat ini. Sahabat zakat yang berbahagia, Al-Quran dan hadis selalu menyebut terkadang dengan sebutan zakat, kadang juga dalam sebutan sedekah. Ya. Ada 4 prinsip dasar mengenai zakat dan sedekah ini. Pertama, zakat itu adalah wajib. Saking wajibnya, Allah sebarkan ayat ini ya. Dari juz 1 sehingga juz 30. Allah ulang-ulang kalimat wa aqimus shalah wa atuz zakah, wa aqimus shalah wa atuz zakah sampai 26 kali pengulangan, bahkan sampai kalau zakat yang sendiri saja itu sampai 32 kali. Artinya 26 tambah 6 yang berdiri sendiri artinya 32 ayat. Nah, pengulangan 32 ayat ini menurut saya
bukan pengulangan yang sederhana ya. Ini menunjukkan betapa faridatan minallah, bahwa ini adalah Allah fardukan untuk kita kaum muslimin. Mudah-mudahan dengan cerita yang tadi kita tidak bertanya lagi apa manfaatnya, apa hikmahnya dan sebagainya gitu kan. Mari kita sami'na wa ata'na. Saya dengar dan saya ikuti. Yang kedua, sedekah ini sangat dianjurkan. Bahkan saya mohon maaf agak ekstrim sekali. Sedekah sangat dianjurkan karena kita hidup ini dengan sedekah. Kemudian mengakhiri hidup juga dengan sedekah. Ya, beda dengan zakat tadi. Sebenarnya zakat dengan sedekah tidak ada bedanya. Tapi kalau mau kita bedakan juga tidak masalah. Kalau zakat itu kan harta yang wajib dikeluarkan yang sudah sampai nisab dan haulnya. Sampai ukurannya. Sampai batasnya. Nah, kalau belum nyampe ke batas itu, dia terhitung sedekah. Dan sedekah ada dua hal. Bisa berupa materi, bisa berupa non-materi. Kita tersenyum, juga sedekah. Kita menjemput duri, paku di jalan juga sedekah. Kita berbuat baik sedekah. Maka rasa saya pantaslah kalau kita sebutkan bahwa kita hidup ini dengan sedekah dan mengakhiri hidup dengan sedekah. Bagaimana dalilnya? Abu cerita dari lagi ya. Kita hidup ini dengan sedekah. Misalnya dalam surat Al-Baqarah 177 itu. Ayatnya cukup panjang dari atas Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birru an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi hingga akhir ayat itu. Disampaikan di ujungnya ulaikal ladzina shadaku. Belum sampai di ulaikal ladzina shadaku itu disebutkan ciri-cirinya. Melakukan kebajikan, kebaikan, beriman kepada Allah, kemudian menafkahkan, mengeluarkan infak untuk kaum kerabat, kemudian mendirikan sholat, menunaikan zakat, menepati janji, sabar terhadap penderitaan, baik pun dalam peperangan. Nah, ulaikal ladzina shadaku. Itulah orang yang berbuat baik, sodako. Asal katanya sidik, jujur. Bagaimana kita bisa berbuat tidak jujur hidup ini? Nah, artinya sidik itu adalah sifat yang memang disematkan pada apa namanya? Sifat utama Rasulullah. Kita tidak bisa melaksanakan Islam ini kalau kita tidak jujur. Perbuatannya sodakoh namanya. Nah, ulaika allazina sodaku wa ulaika humul muttaqun. Jadi orang yang bertakwa itu adalah orang yang benar perbuatannya, didasari sifat yang jujur. Pertanyaannya, apakah kita bisa hidup tanpa perbuatan yang benar atau dengan dasar sifat yang jujur itu? Menurut saya tidak mungkin. Kita harus sidik, harus sodakoh, baru kita wa ulaika humul muttaqun. Jadi kita jalani kehidupan kita dengan sodakoh, dengan dasar yang sidik. Nah, terus bagaimana dasarnya Bapak mengatakan, saya mengatakan bahwa kita mati pun juga minta untuk bersodakoh. Bapak sudah dengar, sahabat Jaka sudah dengar semuanya di misalnya dalam Al-Munafikun yang ke-10 itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadakumul maut. Fa yaqula rabbi laula akhtani ila ajalin qaribin fa asaddaqu aku minas solihin. Itulah dialog antara kita dengan malaikat maut ketika kita ajal akan dijemput. Ketika mata kita, kata orang Pontianak itu, belalak ke atas, ya, tenjak ke atas gitu mata itu. Pada saat sakaratul maut itu, sudah diperlihatkan amalan-amalan kita di dunia. Ternyata yang besar amalannya itu adalah amalan sodakoh. Lalu kita bikin tawaran sama malaikat. Boleh tidak saya kembali sebentar saja ke bumi ini? Atau jangan teruskan penjemputan nyawa saya, kira-kira seperti itu. Untuk saya, untuk bersodakoh. Untuk bersedekah.
Kenapa tawaran kita tidak untuk sholat? Kenapa kita tawaran kita untuk tidak haji? Atau lain-lainnya. Tapi ternyata tawaran yang kita inginkan adalah kita untuk bersedekah. Jadi rasa saya sempurnalah bahwa hidup ini diawali dengan sedekah, dengan sedekah, dan diakhiri dengan sedekah pula. Sahabat zakat yang saya banggakan, yang ketiga dari prinsip dasar ini adalah Rasulullah sendiri dermawan dalam hal bersedekah. Apalagi di masa-masa Ramadan ini. Kalau kita mendengar khutbah Rasulullah untuk memasuki bulan Ramadan ini, semua pidato beliau, semua khutbah beliau itu isinya tentang sedekah, bukan tentang beban kita menghadapi Ramadan ini. Terkadang-kadang kita ini menghadapi Ramadan seolah-olah beban, harus hafalkan, harus tuntaskan satu hari satu juz dan sebagainya. Tidak. Rasulullah tidak pernah memberikan beban seperti itu. Beban-beban yang diberikannya pada kita menghadapi Ramadan ini adalah beban-beban yang memang kita cintai sebenarnya. Kita mencintai keimanan itu, gitu. Yaitu sedekah. Yang keempat, yang menjadi prinsip dalam sedekah dan zakat ini adalah, kata Rasulullah, sedekah itu bukti keimanan kita, bukti keimanan seseorang. Seperti zakat tadi gitu, Pak. Tidak cukup sampai kita berdiri sholat ya, tapi harus kita amalkan dengan zakat. Dan saya yakin sahabat zakat sekalian di kantor perbendaharaan negara ini, kalau dihitung profesinya juga saya pikir sudah nyampe di angka batasnya. Sekarang batasnya menentukan 7 juta per bulan. Nah, kalau sudah 7 juta per bulan, maka sempurnakanlah kewajiban zakat ini. Kemudian teruslah bersedekah, karena syafaat sedekah itu sangat besar sekali untuk kehidupan kita setelah kehidupan kita di dunia ini. Karena kita seorang beriman, bukan tuntas saja hidup di dunia ini, tapi kita akan memasuki semuanya kepada kita, memasuki kehidupan setelah kehidupan dunia, kehidupan alam barzah, kehidupan di yaumil hisab, dan yang paling besar adalah syafaatnya adalah tentang sedekah ini. Kemudian itulah Rasulullah mengatakan sedekah itu burhan. Sedekah itu bukti. Zakat itu bukti. Sahabat zakat sekalian, memang zakat itu, sholat itu ibadah, sama-sama ibadah. Tapi bukti kita sholat adalah zakat. Bukti kita sholat adalah sedekah. Apabila kita belum sampai nisab dan haulnya, belum sampai ukuran zakat profesinya, misalnya kalau kita berzakat profesi. Nah, ibadah itu, ibadah sholat ya khususnya ya. Ibadah sholat itu memang nikmat dan bisa dinikmati gitu. Ibadah sholat itu nikmat dan bisa dinikmati. Apalagi kalau imamnya sangat fasih membacakan ayatnya, sehingga kita bisa bernangis gitu. Apakah itu bukti? Belum. Rasulullah bilang belum. Karena kita belum bersedekah dan belum zakat. Ketika kita berdiri ruku dan sujud, buat kami lah kaum laki-laki ini, apakah kita terpikir di sekeliling masjid kita ada orang sakit yang perlu pertolongan kita, pertolongan saudara-saudara muslimnya. Ketika kita ruku dan sujud, apakah terlintas di hati kita sambil kita berdoa dengan kusuk-kusuknya di sebelah masjid atau di sekitar masjid, katakanlah radius 300 meter, ada orang yang dorong gerobak, pergi pagi, pulang sore tidak laku. Sadarkah kita? Ingatlah kita pesan Rasulullah, sedekah itu burhan. Sedekah itu adalah bukti keimanan. Zakat itu adalah bukti keimanan.
Nah, di bulan yang penuh keberkahan dan kemuliaan ini, ada zakat yang terkadang kaum muslimin itu menghitung nisabnya, haulnya itu pada bulan Ramadan. Karena tidak salah, karena kata Rasulullah, amalan-amalan di bulan ini dihitung 70 kali lipat begitu. Maka mereka yang masuk pada bulan Sa'ban ditunggu dikeluarkannya di bulan ini. Dan di bulan ini juga ada zakat yang namanya zakat fitrah untuk membersihkan diri kita. Jangan sampai kita tidak mengeluarkan zakat fitrah. Dan saya yakin sahabat zakat sekalian sudah tahu batas dan ukurannya. Tidak boleh melewati hatib naik mimbar saat membacakan khutbah Idul Fitri. Maka ada kesempatan yang sekitar 2 hari ini, kami persilakanlah untuk melaksanakan, mudah-mudahan semoga sudah semuanya melaksanakan zakat fitrah. Karena kalau mepet-mepet nanti kasihan amilnya, Pak. Harus terburu-buru mencarikan para mustahik untuk melaksanakan zakat fitrah ini. Begitu juga dengan zakat mal. Bagi sahabat-sahabat zakat yang sudah sampai ukurannya, kalau Basnas Provinsi itu menentukan batas 7 juta per bulan, dan dihitung kotor ya, di Sukodowi, kami sudah berbincang juga dengan Pak Edi kemarin, mohon maaf hitungannya kotor, bahkan Basnas mengasih diskon 1 juta, artinya dihitung 6 juta pada posisi 6 juta, kali 2,5%, maka zakat profesinya atau zakat hartanya adalah 150.000 per bulan. Kalau ditumpuk-tumpuk setahun juga cukup lumayan tuh. Sekitar 1.800.000. Tapi rasa pikir kalau kita hitung per bulan dengan hitungan yang kotor, halas ya, tidak memberatkan lah, kira-kira seperti itu. Mungkin ini sebagai pengantar untuk kita, mudah-mudahan ada 1-2 buah pertanyaan yang bisa saya jawab. Saya persilakan kepada sahabat zakat sekalian. Itulah tadi apa yang saya sampaikan tentang kesempurnaan zakat. Mudah-mudahan dapat kita amalkan pada diri kita masing-masing. Terima kasih.